ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 jam 4 sore. Dan yang pastinya kita di sore ceria kedatangan ini sih orang yang berprestasi banget. Mereka berdua ini memang aduh, kalau dunia perpageantan kayaknya udah gak usah ditanya lagi deh. Langsung aja, ini dia ada kakak Ikotot Adi Astradipa dan juga Ida Ayu Putulisya Dewi dari Grand U Putra Putri Favorit 2023. Selamat sore. Selamat sore Kak. Aduh, gimana nih kabarnya kalian nih ya sore hari ini? Astungkare dari Dayu Baik. Dari Dayu. Baik. Ini kita namanya sama nih, cuma badannya beda gitu ya. Kadi yang satu agak kurus gitu ya, agak bagus badannya, makanya cocok ya jadi Grand Youth gitu. Oke, ini congratulations buat kalian yang udah menang di tahun kemarin ya, Iya, di Kak. tahun 2023 nih. Ini apa ya, satu ajang yang keren banget sih menurut aku, dan selalu langganan ke Pro 2 ya, karena ya seperti yang kita tahu ya, teman Pro 2 Grand Youth selalu buat perubahan yang keren-keren banget. Nah, ini kalian putra putri berarti kalian winner. Kita dapat juara favorit Kak. Oh, lebih ke favorit. Iya, lebih ke favorit. Oke. Nah, ini berarti kalian ini memang istilahnya juara favorit karena dia biasanya kalau favorit itu vote atau gimana? Kalau favorit di Green Youth Bali itu tahun 2023 itu vote Kak. Itu Dari vote? vote terbanyak. Iya. Vote dari masyarakat langsung atau mungkin juga vote dari mana gitu? Di vote dari Instagram Green Oh, Youth Bali. Instagram. Iya. Berarti like terbanyak, Iya, like terbanyak. komen terbanyak juga gitu Iya. ya. Wah. Tapi pengen tahu sih istilahnya dari Kak Adi dan juga Kak Dayu, gimana sih ceritanya kamu tuh bisa ikut Grand Youth gitu? Emang dasarnya kalian itu berdua itu memang suka dunia pageant atau baru kali ini nyoba pageant gitu? Dari saya sih ini pertama kali terjun ke dunia pageant, dan saya mungkin ingin memperbanyak pengalaman lagi. Wah, berarti pertama kali nih Kak Adi? Iya, pertama. Kok mau ikut? Nyari pengalaman, Kak. Lebih nyari ke pengalaman Iya. gitu ya. Tapi kan biasanya kalau cowok gitu kan males ngapain nih ikut kayak gini-gini gitu kan. Kebetulan juga emang suka sih sama dunia gini, dunia pageant. Silakan, ini dua pertama kali gitu kan. Iya. Belum pernah sebelumnya gitu. Belum Dari melihat kah atau mungkin juga dapat hasutan gitu? Enggak, Biar ikut. emang dari diri sendiri. Emang dari sendiri memang pingin ikut gitu Iya. ya. Kalau Kak Dayu? Kalau dari Dayu, Dayu itu mau ke jenjang yang lebih benar-benar menantang gitu Kak. Karena waktu tahun kemarin juga kebetulan Dayu ikut putra putri di kampusnya Dayu. Jadi ada pembukaan Green Youth Bali, Dayu kayak tertantang gitu loh Kak, pengen ikut Green Youth Bali. Oke, berarti awalnya kamu memang udah pernah ikut pageant nih Udah pernah. di kampus. Ya di kampus. Tapi Kalau di lingkup kampus itu kan karena putra putri kampus, jadi lingkupnya di kampus aja. Nah ini kan ada pembukaan Green Youth Bali yang lingkupnya itu provinsi. Jadi Dayu beneran, wah ini ada Green Youth Bali, coba-coba aja dulu gitu. Siapa tahu bisa gitu. Oh, berarti kamu istilahnya udah pernah ikut ini. Berarti pertama Sudah. kali pada saat kapan? Pada SMA sebelumnya udah pernah Waktu SMA udah pernah, tapi sayangnya belum juara. Iya. Oke, berarti pada saat kuliah sempat menang, kemudian Sempat, sekarang lebih lagi gitu Iya, ya. Astungkare. Oke, berarti belum puas sama si kampus dulu ya. Awalnya gitu ya. Akhirnya ikut mau lagi. menantang Tentang- mental dulu Iya, Kak. oke. Ini provinsi loh ya. Iya. Ini istilahnya besar juga gitu untuk ajangnya. Tapi buat Dayu sendiri memang suka dunia pageant gitu ya. Memang suka dunia kecantikan dan juga ya berbau dengan tentang pageant gitu. Kalau dari Dayu suka banget karena waktu kecil Dayu sering lihat gini Kak, Putri Indonesia gitu Wih, di TV Putri Kak. Indonesia. Iya. Terus lain itu juga ada nih di rumah yang ikut jegek bagus kayak gitu. Jadi kan Dayu pengen lah ikut kayak mereka gitu. Oke, terinspirasi dari mereka, ada kamu nonton mereka gitu Iya. ya. Oke, nih ini kan dua yang berbeda nih ya, istilahnya punya kesempatan. Yang pertama memang udah punya pengalaman, Kak Adi belum nih kan. Nah, tapi yang menarik sih Kak Adi kan, istilahnya dari awalnya hanya melihat, istilahnya ngelihat oh ini seru nih kayaknya gitu ya. Tapi apa sih yang dicari dari dunia pageant yang menurut Kak Adi itu tertarik gitu? Saya tertarik sih karena saya ingin mencari pengalaman berorganisasi untuk pertama kali.
Organisasi pertama kali. Ya, Oke, berarti sebelumnya nggak pernah ikut organisasi tidak pernah sama sekali. sama sekali. Itu langsung ke provinsi gitu ya, Ya, organisasinya kebetulan gitu ya. pembinanya soalnya dosen dari saya. Hmm. Jadi saya tahu dan diajukan untuk ikut juga. Berarti ini Kak Adi ini termasuk yang terpilih sama dosen akhirnya disuruh ikut gitu. Ya, kebetulan diajukan ikut dan saya juga pengen ikut gitu. Oke, kebetulan pengen ikut juga Iya. ya. Ada mood ikut gitu ya. Tapi nyangka gak sih langsung favorit gitu? Nggak nyangka, First Iya. ikut pageant favorit. nggak nyangka sih sebelumnya juga bisa dapat juara favorit. Ada yang nyangka gitu juga ya. Terus dia juga bingung, istilahnya kadang-kadang ada orang yang mendadak ikut itu tiba-tiba juara 1. Yang pertama kali ikut tiba-tiba juara 1, tapi itu bukan faktor keberuntungan sih, tapi karena mampu juga gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngomongin pageant kan otomatis kan banyak belajar hal banyak gitu kan. Ya, Tapi kalau Kak Adi kan persiapannya otomatis juga dari nol banget gitu. Belajarnya lama nggak sih? lumayan lama juga soalnya butuh waktu buat bisa apa ya? Butuh Mempersiapkan diri. ya mempersiapkan diri di lingkungan baru. Oke, mempersiapkan lebih susah di situ. Ya, Istilahnya berarti selama ini bergaul itu kurang kalau Kak Adi ya? kurang saya. Oh, berarti istilahnya memang kayaknya orangnya tertutup ya. Kayak gitu ya. Berarti istilahnya kurang bersosialisasi lah gitu ya. Akhirnya mau ikut komunitas gitu ya. Ya. Tapi kan ini bukan hanya untuk ikut komunitas, kan komunitas sebenarnya banyak gitu ya. Sesuai dengan hobi juga ada gitu kan. Tapi kenapa ngelihatnya pageant gitu, Kak? Apa karena Grandiot ini beda istilahnya dari segi pageantnya tuh gimana? Beda. Bedanya? Soalnya dia jalan di bidang kayak lingkungan gitu saya suka soalnya. Oh, berarti Kak Adi suka lingkungan Iya. gitu. Oke. Pantes sih istilahnya ikut Grandiot karena suka lingkungan gitu ya. Oke. Tapi kalau Kak Dayu kan istilahnya punya pengalaman gitu kan dan ikut ke nuansa yang lebih provinsi gitu kan. Berarti ada tantangan untuk ikut. Tapi memang dasarnya Grandiot ini kan memang berbau lingkungan. Emang Kak Dayu suka juga dengan dunia lingkungan? Iya, Dayu suka banget sama lingkungan Kak, penghijauan itu suka banget karena di rumah juga banyak banget tanaman, terutama ibunya Dayu suka banget sama tanaman gitu. Jadi Dayu pengen banget gitu Kak, mengenal lebih banyak lagi lingkungan itu. Oke, berarti istilahnya suka yang hijau-hijau juga gitu Iya. kan. Makanya mau ikut. Tapi istilahnya kan cewek memang biasa suka gitu ya, berkebun gitu kan, suka lingkungan juga suka gitu kan. Ya, tapi kan istilahnya kalau Grandiot ini kan punya ada visi misinya gitu. Ya, istilahnya yang perlu kita bahas gitu kan untuk menjaga lingkungan gitu kan. Iya. Jadi sekarang punya tanggung jawab juga kan untuk ya gimana memelihara lingkungan gitu kan. Tapi lewat Grandiot ini kamu bisa nggak ekspresiin diri kalau kamu itu punya andil untuk lingkungan, terutama untuk ya sekarang gitu loh. Karena Grandiot kan bukan hanya Buleleng ya, tapi provinsi. Provinsi Kak. Jadi kamu punya andil apa setelah kamu jadi juara favorit gitu? Setelah Dayu jadi juara favorit nih ya Kak ya, Dayu itu hal-hal kecil yang awalnya misal nih kalau mau buang sampah itu Dayu biasanya sembarangan. Sekarang semenjak ikut Grandiot apalagi udah dapet favorit nih ya Kak ya, jadi Dayu itu lebih peduli gitu loh Kak sama hal-hal kecil gitu. Lebih peduli. Iya, lebih peduli. Lebih juga aware sama lingkungan gitu Iya. jadinya ya. Tapi kalau dia juga istilahnya kalau dari posisi yang sekarang sebagai juara favorit, ada nggak sih perubahan yang Kak Adi merasa lah, wah setelah ini aku punya tanggung jawab ini nih gitu. Ada. Dulunya saya tuh sama juga seperti Kak Dayu suka buang sampah sembarangan, tapi semenjak ikut Grandiot jadi tahu gimana pentingnya menjaga lingkungan agar tetap bersih. Oke, berarti sadarnya baru sekarang nih ya. Bisa dibilang gitu gak sih? Iya. Iya Karena gitu ya. Pengaruh positif. Iya, Gara-gara karena- karena udah diracunin sama pemikiran dari Grandiot gitu ya. Iya. Kamu harus bisa jaga kebersihan akhirnya. karena edukasi dari Grandiot itu benar-benar bisa Iya. mendoktrin orang gitu loh Kak. Jadi bisa berubah ke hal yang positif. Ya syukurnya ya istilahnya buat untuk yang positif itu oke lah ya. Iya. Karena kalau bisa kita dituntut jadi Grandiot, otomatis kita yang duluan nih, yang terdepan nih untuk jaga lingkungan juga gitu kan. Ya Iya. kalau misalnya kita buang sampah juga bingung juga ntar. Tapi dari pengalaman ini istilahnya ada nggak sih hal-hal yang kalian dapat gitu kan? Yang pertama seperti Kak Adi awalnya nggak sama sekali mengerti pageant, akhirnya bisa mengerti sekarang dan paham bahkan menjadi juara favorit gitu kan. Yang tadinya nggak menyangka jadi sekarang menyangka kalau sudah bisa mendapat gelar Grandiot gitu kan di posisi juara favorit gitu. Ada nggak sih istilahnya hal yang bikin
Kak Adi tuh memang benar-benar wah kayaknya memang karena ini saya menang. Istilahnya saya di sini bidang saya gitu. Di dunia lingkungan khususnya. Merasa nggak di dunia lingkungan istilahnya saya itu bisa bergerak gitu? Merasa sih, soalnya ada dukungan positif juga, ada kayak gitu, edukasi dari Green Youth itu. Oke, berarti istilahnya makin ada kesini makin ada dorongan juga untuk itu ya. Tapi untuk program nanti kita bahas ya teman Pradua yang pasti programnya pasti udah ada karena ini kan udah berjalan 1 tahun gitu ya, hampir 1 tahun ya. Jadi mereka pasti udah punya program. Dan nanti kita tanya sama Pradua program mereka apa gitu ya. Langsung aja buat kamu yang pengen tanya mereka berdua ada Kak Adi dan juga Dayu di WhatsApp 0811399054. Bisa di Facebook, Instagram, TikTok di RRI Singgaraja, live-nya juga di RRI Digital dan jangan lupa untuk cek atau nonton langsung obrolan kita di YouTube channel RRI Singgaraja Official. Jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Aku ada tapi seperti tak ada saat kau tak ada di sisiku. Karena kamulah gemintang yang hinggapi setiap malam kau terangi gelapku. Apa aku tanpa kamu tak ada tujuan, sebab hanya kamu pelita hatiku. Cintaku kan selalu tertuju padamu. Kau seberangi samudra hanya untuk bersamamu. Jurang yang membentang antara kau dan aku takkan melebihi cintaku kepadamu. Dua hati menjadi satu, melintasi semua batasan. Kau untukku, untuk kamu. Biarkan waktu yang menampa kemurnian ikatan kita, abadilah cinta kita. Apa aku tanpa kamu tak ada tujuan, sebab hanya kamu pelita hatiku. Cintaku kan selalu tertuju padamu. Kau seberangi samudra hanya untuk bersamamu. Oh, jurang yang membentang antara kau dan aku takkan melebihi cintaku kepadamu. Tetaplah menjadi dirimu, cukup itu bahagiaku. Biarkan cinta kita yang bicara, menyatakan pada dunia. Cintaku kan selalu tertuju padamu. Ku seberangi samudra hanya
terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Bukan gitu Mel, gini loh, mungkin ini hal kecil, tapi kalau sering dilakuin bisa berdampak buruk loh bagi lingkungan. Tindakan itu sama aja kita mengotori jalanan kota kita sendiri. Emang kamu gak malu kalau misal ada pejabat besar lewat kota kita, terus jalanannya kotor begini? Atau kamu mau pas bawa motor di jalan malah ketampol sampah plastik karena angin? Kan bahaya Mel. Aduh, ya juga sih Yes. Malu iya, bahaya juga iya. Makanya lain kali jangan buang sampah sembarangan di pinggir jalan lagi. Walaupun udah ada petugas kebersihan lingkungan, tapi nggak ada salahnya dong kita ikut menjaga lingkungan. Iya Yes, aku gak kepikiran loh bakal berdampak seburuk itu. Lain kali gak gitu lagi deh. Janji nggak nih? Iya, janji. Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2, teman terbaik kamu. Yes, masih di Sore Ceria bersama Kak Adi dan juga Dayu ya, sebagai pemenang favorit ya untuk di Graduate 2023. Teman Pro 2, buat kamu yang ingin bertanya langsung aja di WhatsApp 0811399154, bisa di Facebook, Instagram, TikTok di RRI Singaraja, di live chat RRI Digital, dan juga langsung komen di RRI Singaraja Official ya. Nah, kita nanya dulu deh sama Kak Dayu. Nih, pertama kali ya ikut Graduate yang pastinya, ada nggak sih istilahnya proses awal yang dilakukan itu? Istilahnya tahu Graduate ini dari mana juga gitu. Kalau flashback lah. Kalau dari Dayu tahu Green Youth itu dari temennya Dayu. Teman. Iya, jadi temennya Dayu ada yang ikut Green Youth, terus dia kan buat poster gitu ya Kak di story. Jadi Langsung praktek. Langsung praktek. Apa yang kamu diajarin dulu yang pertama sama dosen kamu? Yang pertama tentunya pas pemilihan tuh diajarin kayak catwalk gitu. Catwalk? Iya. Nah, itu catwalk susah tuh. Lumayan susah untuk pertama kali, soalnya kan belajar di atas panggung juga agak nervous dikit. Ya takutnya kamu istilahnya bukan catwalk, nanti lari. Lari walk jadinya gara-gara istilahnya gue belum tahu gitu ya. Tapi apa ya, itu kan catwalk susah. Kemudian juga harus tahu tentang apa ya, pengetahuan tentang si lingkungannya juga gitu kan. Kan belajar lagi nih, referensi lagi ini kan gitu. Gimana kamu belajar itu semua? Ya itu nanya-nanya dosen tentang gini lingkungan. Nanya-nanya juga? Iya, nanya. Modal nanya ya. Ya, modal nanya. Ini semuanya modal nanya guys. Tapi bisa juara gitu teman Pro 2 gitu. Mungkin sekat banget kayaknya nanyanya gitu ya. Tapi kalau Dayu istilahnya kan ini kan bidang beda gitu kan. Sebelumnya pernah ikut lebih ke kecantikan, sedangkan ini lingkungan. Kalau catwalk oke lah. Aman ya. Semua dari mungkin SMA atau mungkin juga kuliah juga sempat catwalk gitu kan. Nah, ini kan yang paling beda mungkin dari segi pengetahuan alamnya gitu ya. Istilahnya dari lingkungannya. Dan itu sampai belajar kayak gimana sih untuk bisa menguasain dalam waktu 1 bulan kurang? Dayu itu cari referensinya Kak di Google. Jadi apa itu ekosistem kayak gitu Kak. Terus gimana caranya kita milah sampah yang benar gitu. Terus kita ya cari-carilah lagi Kak yang lain gitu. Enggak sempat nanya-nanya juga kayak Kak Adi? Kalau nanya-nanya nggak sempat. Oh, nggak sempat. Karena udah dari Google aja. Oh, nanya ke Google berarti ya? Iya, nanya ke Google. Oke, berarti cukup berbeda ya kalian berdua itu caranya, yang satu nanya, yang satu mencari referensi juga gitu ya dengan cara membaca buku. Tapi dari Kak Dayu sendiri istilahnya prepare tersulit untuk di Grand Youth apa? Kalau prepare yang paling sulit itu benar-benar nyiapin materi gitu loh Kak. Materi. Waktu itu kita ada gini, apa ya? Berkelompok gitu loh Kak. Kita dikelompokin satu kelompok kurang lebih 4-5 orang. Kita disuruh buat karya dari sampah Kak. Dari sampah plastik gitu. Nah, waktu itu Dayu sama teman-teman Dayu
beneran kehabisan ide, tapi kita punya satu ide yang kita pakai itu bukan dari plastik, beda sendiri kelompok Dayu. Yaitu kita buat kotak pensil dari kardus bekas Kak malahan. Kotak pensil dari kardus bekas. Iya, kita buatnya kotak pensil dari kardus bekas gitu. Oke, itu pertama kali istilahnya ide yang kamu keluarkan untuk si ajang ini gitu ya. Tapi ini Iya. berkelompok. Iya, berkelompok Kak. Oh, tapi kan sendiri-sendiri jadinya untuk juara aja dan yang pastinya itu nggak kelompok kan? Itu kan serangkaian dengan karantinanya gitu. Itu kayak presentasi ilmiah nanti juga Kak gitu. Ya setelah kita buat produk itu nanti kita presentasiin. Terus dari presentasi itu lagi kita dinilai, tapi yang dinilai itu nanti individu. Pas presentasinya itu dinilai individu nanti. Terus kalau produknya baru dibagi nilainya sama untuk kelompoknya gitu. Oke, berarti seperti itu nomor Pro 2 ya. Memang di dalam itu berkelompok ya. Selama ajang itu memang berkelompok ya. Iya, Tapi penilaiannya sendiri-sendiri gitu. Ya, cuman untuk buat produknya aja berkelompok. Sisanya sendiri-sendiri. Oke. Berarti semuanya itu ada yang berkelompok, ada juga yang sendiri-sendiri. Tapi lebih banyak sendiri gitu ya. Ya, lebih banyak sendiri. Oke. Nah, setelah kalian ikut nih, step awal apa yang kamu istilahnya step awal lomba apa tuh? Yang paling pertama kali. Mungkin Kak Adi mungkin. Dimulai dari tes wawancara. Tes wawancara. Mungkin pasti ya berdasarkan lingkungan juga kan? Iya. Oke. Bisa nggak jawab tuh wawancara tuh? Kebetulan pas tuh emang lagi karena saya jarang ngomong interaksi sosial sama orang tuh, saya jadi nervous, agak sedikit gugup. Kebetulan kesulitan untuk menjawab. Cukup sulit untuk menjawab gitu Kesulitan. ya. Lupa langsung materinya Iya. semuanya. Soalnya jarang langsung interaksi sama orang-orang baru. Oh, oke. Sama juri juga gitu ya Iya. akhirnya. Kayaknya introvert banget ya Kak Adi ya kayaknya ya. Sampai sama juri juga gugup gitu. Terus apa yang kamu lakukan? Jawab seperlunya aja tuh gimana? Jawab seingatnya aja. Seingetnya aja. Dayu gimana? Kalau dari Dayu ya Kak, jadi tes yang paling pertama itu kita ada tes tulis, tes wawancara. Jadi waktu tes tulis itu soalnya ya lumayan Kak, susah gampang gitu. Tapi ya sungkara Dayu bisa ngelewatin itu. Terus di bagian wawancara waktu tahun lalu itu ada 3 pos. Pos brain, beauty, behavior. Jadi brain itu di sana nanti posnya itu kita ditanya tentang bahasa Inggris gitu loh Kak, pakai bahasa Inggris kita ditanya. Gitu. Serius? Iya serius Kak, pakai bahasa Inggris gitu. Syukurnya Dayu ngerti apa yang dibilang gitu. Iya, syukurnya. Iya, syukurnya. Itu kita ditanya tentang apa sih alasan kamu ikut Green Youth gitu. Ya istilahnya wawancara secara Iya. dasarnya seperti itu ya, untuk Iya. mental gitu ya. Kenapa alasan? Kamu jawab apa? Dayu jawab sih sesuai keinginan Dayu. Terus ya dukungan dari orang tua, teman-teman itu juga yang bikin Dayu semangat ikut Green Youth gitu. Bukan karena alam berarti ya? Bukan karena alam berarti ya? Oh iya, Bukan. karena alam juga Kak, tapi kan ada dukungan dari orang tua, ada teman-teman juga yang dukung gitu. Oke, jadi apa ya, harus punya jawaban yang apa ya, mungkin khas mungkin ya, yang Iya. istilahnya poinnya juga gitu. Tapi dari wawancara sama nulis susah yang mana? Susah yang wawancara sih Kak, kalau bagi Dayu, karena kan itu public speaking benar-benar dilihat banget di sana, Iya, dinilai. benar. Terus gimana nanti kita menyampaikan, gimana kita menjawab pertanyaan itu juga kan harus sesuai banget gitu loh Kak. Jadi ya susah-susah gampang juga sih Iya, sebenarnya. susah-susah gampang, tapi posisinya kamu itu karena wawancara jadinya apa yang di otak harus keluar gitu kan. Iya, tapi syukurnya waktu itu Dayu bisa lewatin itu Kak. Jadi sengker lancar. Oke, next step setelah wawancara. Setelah wawancara kita ada pengumuman Kak. Pengumuman top 10. Top 10. Iya. Kamu berberapa sebelumnya? Banyak sih Kak, lebih dari ceweknya lebih dari 25-an, lebih pokoknya Kak. Cowok berapa waktu itu? Cowoknya waktu itu berapa ya? 20-an. Iya. 20-an. Oh, banyak banget. Ya pokoknya hampir sama lah ya. Iya. Oke, 40 20 orang total. Hah? 40 Iya, orang. 40-an total. Kalau jadiin satu. Oh, berarti ibaratnya kayak aja 20, 25 berarti sisanya 15 kurang lebih lah ya. Ya. Oke. Berarti di situ ngerebutin si top 10 ini 5 cowok, 5 cewek. 10 cewek, 10 10 cowok. 10 cewek, 10 cowok. Nah, lolos kan? Lolos. Oke. Apa yang istilahnya udah di situ kan oke lah ya, udah masuk step gitu. Nah, setelah masuk top 10 itu ada lagi kayak karantina atau enggak?
Ada Kak. Selang waktu dari step pertama wawancara sampai ke tahap berikutnya itu berapa lama tuh? Mungkin 3 hari. Oh, cuma beda 3 hari? Karena kita ada technical meeting finalis gitu Kak. Jadi sekarang pengumuman, misal tanggal 5 pengumuman, tanggal 8-nya udah ada technical meeting finalis gitu. Oke, berarti Iya. selang 3 hari doang gitu ya, kalian udah bersaing lagi. Ini kan apa ya, cukup padat jadinya ya kalian hitungnya harian untuk belajar gitu kan. Berarti Iya. setelah wawancara, terus step kedua setelah top 10, kamu pertama kali tesnya apa? Pertama kali setelah wawancara itu kita ada photoshoot sih Kak. Untuk pertama itu ada photoshoot top 10. Baru nanti di minggu selanjutnya kita ada kayak pemberian materi gitu Kak. Pemberian materi kita dikasih, terus ada study visit gitu. Berarti nggak ada lombanya di situ ya? Di top 10? Nggak ada sih Kak, cuman kan kita dinilai, gimana kepribadian kita setiap karantina, terus gimana sih kita itu gitu loh Kak. Oke. Dilihatlah kepribadian kita juga di sana. Pada saat itu, berarti itu nuansa Iya. karantina setelah top 10. Iya, nuansa karantina. Tapi posisinya memang full bersekian lama itu atau Sabtu Minggu kayak baru datang ke sana? Kita Sabtu Minggu sih Kak, Itu di mana lokasinya kamu kalian? di Dinas Lingkungan Hidup. Oh, dikasih tempat di sana. Iya, Nginep di sana juga? enggak nginep. Oh, nggak nginep. Berarti cuma pulang pergi aja gitu ya? Iya, Berapa jam? dari pagi sampai siang aja sih Kak. Dari pagi sampai siang aja. Iya, kalau studi visit itu dari pagi sampai jam 10 gitu aja. Oh, berarti cukup singkat ya, nggak sampai yang nginep-nginep gitu ya, istilahnya disiapin tempat memang kayak di hotel. Biasanya kan ada yang kayak gitu kayak untuk mengetahui pribadi si orang gitu. Oke. Berarti setelah itu top 10. Nah, setelah ada step lanjutannya itu langsung dipilih memang grand final tuh gimana setelah top 10? Atau ada eliminasi juga? Ada tes bakat terlebih dahulu Kak. Nah, tes bakat. Iya. Berarti di top 10 juga ada tes bakat. Ada. Itu langsung manggung atau gimana? Di perform di stage atau gimana? Enggak, kita itu pas pas tes bakat tuh performnya kebetulan di kantor dinas langsung. Di kantor dinas langsung. Oke. Dayu waktu itu nunjukin apa? Minat bakat. Dayu dance sih Kak. Dance. Iya. Traditional maybe atau Modern dance. Oh, lebih modern. Iya. Eh, Kak Adi? nyanyi. Wih, nyanyi. Kayaknya perlu dites nih. Oke, berarti nyanyi sama ngedance gitu ya. Kebetulan ini memang itu bakat dari dulu gitu ya Kak ya. Iya Kak. Oke, Adi juga ya Iya. nyanyi kebetulan. Kebetulan Oke. suka nyanyi gua. Kebetulan, wih ternyata introvert suka nyanyi gitu ya. Nyanyi Kamar di kamar mandi. mandi. Nggak ada lain gitu ya. Oke, berarti minat bakat udah lepas. Itu ada langsung eliminasinya atau enggak? Top setelah itu tes minat bakat itu. Nggak ada eliminasi Kak, tapi kalau untuk pemilihan top 5 sama top 3 itu ada di grand finalnya. Oh, Nanti. langsung gitu ya. Iya, di grand finalnya baru dipilah di sana. Oke. Berarti loncatnya setelah minat bakat ada lagi tes? Setelah minat bakat ada lagi Apa tuh? karantina gitu Kak. Oh, karantina. Iya, masih Kembali lagi karantina juga gitu Iya. ya. Oke, pembekalan karantina sampai akhirnya di grand final. Kalian berdua masuk kan di top 10 ya. Biasanya ada opening dance dan sebagainya gitu Iya, ya. Itu lama gak sih? Nah, buat Kak Adi nih terutama yang pernah bikin penasaran, istilahnya pertama kali opening dance gimana lu? Agak sedikit grogi tentunya. Agak gerakannya agak sedikit kaku. Kaku. Iya, Tapi itu waktu itu kan pasangan-pasangan biasanya ya. Ya, Kebetulan udah langsung ketemu Dayut gimana? dia yang ngajarin. Oh, udah Gerakan. ada yang ngajarin. Berarti ketemu kebetulan pasangannya Adi juga. Iya. Iya, Kan itu belum favorit kan, belum Belum. tahu kan. Oke. Berarti kalian udah langsung ketemu juga gitu. Iya. Dan itu Dayu yang ngajarin gitu. Syukur ada Dayu nih ya yang ngajarin kamu. Tapi sabar lah gini. Susah nggak? Kaku nggak sih? kaku sih Kak, lumayan. Kayak kanopy kering ya. Kita waktu itu sering bertengkar sih Kak. Sering Dayu ngambekin. Ngambekin gara-gara Iya. susah gitu diajar gitu ya. Iya. Terus habis itu sampai sejak kapan kalian pasangan jadinya? Selama top 10 itu tuh sampai di pada saat final aja. Selama top 10 aja sih Kak. Selama top 10. Terus habis itu setelah masuk ke 5 besar kalian tetap lagi sama? Beda Kak. Beda? Ya, udah pisah-pisah di sana. Bisa-bisa sendiri-sendiri? Iya. Oke, setelah itu masuk ke 3 besarnya? Itu juga sama Kak, udah pisah-pisah. Oh, udah bisa-bisa juga. Iya.
Oh, oke. Berarti sampai di top 10 doang gitu ya. Biasanya dari 10 ke 5 itu apa sih yang tesnya pada saat grand final? Dari 10 ke 5. Mm-mm. Itu kan dari karantina kita udah dinilai Kak Mm-mm. sama panitia, sama Mm-mm. juri gitu. Kita udah dinilai. Jadi nanti kan rata-rata kita dibawa nih ke final. Mm-mm. Terus dilihat nih dari 1 sampai 5 siapa yang paling, dari 1 sampai 10 siapa yang paling gede nilainya. Mm-mm. Itu jadi top 5. Berarti yang selama karantina itu ya? Iya, itu nilainya tuh dirata-ratain gitu Kak. Jadi rata-ratain akhirnya ketemulah top 5. Iya, ketemulah top 5. Terus setelah top 5 kita di sana disediain fishbowl Kak. Fishbowl. Iya. Pertanyaan-pertanyaan itu semuanya udah ada di fishbowl itu. Kita tinggal pilih nih angkanya. Kalau kita pas sudah ambil fishbowlnya dapat angka 1 nih, misal kita tinggal kasih tahu aja MC-nya, terus nanti MC-nya yang bacain. Terus dari situ baru jurinya yang menilai kita. Oke, berarti di top 3 ya, itu ya. Ya, itu untuk cari top 3-nya. Untuk cari top 3, berarti top 5 ke top 3. Oke, setelah kalian dapat 3 besar, gimana rasanya? Ini kan jadi kejutan juga sih buat kalian kan. Kalau untuk favorit itu masuk ke atribut Kak, juara atribut. Kalau top 3 itu winner, runner up 1 sama runner up 2. Kebetulan Dayu ini double selempang Kak. Jadi double selempang? Iya, double selempang itu jadi Dayu dapat runner up 2 sama dapat favorit juga. Oh, oke. Gitu. Bisa seperti itu ya. Oke. Waktu itu Astungkaro bisa sih. Masuk kan bisa gitu ya. Kalau Kak Adi kebetulan dapat favorit doang. Favorit doang. Oke. Ini udah sampai top 3, kamu udah keren sih. Istilahnya dari introvert kemudian kamu belajar ya, istilahnya nggak sia-sia gitu ya. Nanya-nanyanya nggak sia-sia gitu ya. Oke. Sampai akhirnya sekarang mereka jadi benar-benar udah resmi menjadi Grand Youth selama udah hampir 1 tahun gitu Iya, kan. Kita ke program mungkin 1 tahun ini kalian ngapain aja? Kita banyak banget Kak diajak sama Dinas Lingkungan Hidup. Kita waktu itu pernah diajak bersih-bersih pantai. Bersih-bersih pantai. Iya, bersih-bersih pantai. Terus kita diajak menanam juga Kak. Kita diajak memanen juga sama Pak PJ gitu. Manen. Iya. Waktu itu buah apa? Cabe. Cabe. Iya. Pedes dong ya. Oke, manen cabe waktu itu. Oke, ternyata banyak hal ya yang kalian tahu jadinya. Istilahnya yang tadinya pegang cabai cuma di dapur, sekarang udah di pohonnya langsung gitu ya. Dan itu banyak gitu ya. Iya. Oke. Terus program apa lagi yang kalian pernah istilahnya dari Grand Youth-nya sendiri gitu untuk masyarakat? Dari Green Youth untuk masyarakat kita ada program sosialisasi ke SMA. Ke SMA gitu Kak. Kita udah pernah sosialisasi ke SMK 1 Dawan, SMK ya? Oh iya, SMA 1 Sawan. SMA 1 Sawan. SMK ya. SMK 1 Sawan. Sawan, iya. Kesana aja. Sisanya yang lain? Sisanya yang lain kita belum sih Kak. Kita akan melaksanakannya kembali. Mungkin setelah pemilihan ini kita akan melaksanakannya kembali. Oke, berarti istilahnya cukup banyak cuma bersama pemerintah dan juga dinas gitu ya. Iya Kak. Untuk kegiatannya. Untuk kegiatannya sendiri secara pribadi Grand Youth itu baru di SMK 1 Sawan. Sawan. Oke. Next kemana lagi ya? Buat kamu yang pantengin aja jadinya ya. Tapi ini untuk pemilihannya gimana tuh? Istilahnya bakal ada di bulan apa? Pemilihan ini bakalan ada di bulan September Kak. September, bulan depan? Iya, bulan depan September. Pendaftarannya dari kapan? Pendaftarannya dari bulan Juli. Oh, sudah open? Juli. Juli. Sampai sekarang masih gitu ya? Udah tutup sih Kak. Oh, udah opennya. tutup. Iya. Oke. Ya telat deh. Oke, berarti istilahnya yang buat dia gereja yang sudah ikut daftar ya, congratulations, selamat berkompetisi jadinya ya. Ada pesan nggak sih buat teman-teman yang ikut Grand Youth itu untuk kedepannya seperti apa? Atau tips mungkin buat mereka yang baru-baru ikut? Kalau dari Dayu, untuk teman-teman finalis, terus teman-teman paguyuban juga semangat berorganisasi di Green Youth Bali. Semoga kita bisa bareng-bareng sampai akhir kepengurusan. Dan walaupun kepengurusan itu sudah berakhir, ya semoga nanti kita masih aman-aman aja komunikasinya, masih bisa lah komunikasi bareng gitu. Oke, Kak Adi mungkin ada yang ingin disampaikan bukan buat ya, calon Grand Youth berikutnya gitu. Mungkin buat calon Green Youth berikutnya tetap semangat kalau kalian mau ikut, dan pastinya itu memerlukan beberapa
persiapan juga, jangan kayak saya. Mengakui banget, jangan nanya-nanya gitu ya. Jangan nanya-nanya aja, lakukan persiapannya dengan sebaik mungkin. Oke, berarti lanjutkan persiapan dengan sebaik mungkin gitu ya. Oke, mungkin untuk Graduate mungkin ada yang kalian ingin sampaikan perwakilan dari Dayu mungkin atau Adi mungkin. Setelah di akhir jabatan kalian nih. Kalau itu Dayu mau nyampein makasih banyak pengalamannya. Aduh jadi sedih. Jangan nangis dong di sini. Ya nggak banyak sih yang bisa Dayu sampein Kak. Ya cuman makasih aja. Makasih banyak. Ya karena kalian itu juga ya bisalah diajak kerjasama gitu. Terus maulah juga sabar ngadepin Dayu yang ya mungkin random. Ya, Emang pokoknya- bener random gitu ya? Iya Kak, ya pokoknya makasih banyak, udah itu aja. Oke. Mungkin Kak Adi ada untuk Graduate ingin disampaikan di akhir masa jabatan? Tentunya yang pertama terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu ngajarin saya tentang apa itu lingkungan, selalu merangkul saya juga. Oke, itu ya. Jadinya itu big thanks kalian buat Grand Youth ya, Big karena thanks. ini lebih tepatnya kalian lengser di tanggal berapa September? Kalau kita masa jabatannya 2 tahun Kak. Jadi kalau Dayu sama Adi itu lagi 1 tahun baru bisa lengser. Oh gitu, 2 tahun sebenarnya gitu ya. Iya, Ngapain big thanks kalau gitu ya, masih ada 1 tahun lagi gitu ya. 2025 baru istilahnya kalian itu selesai masa jabatan gitu ya. Iya Kak. Oke, itu dia teman Radio 2 dari Grand Youth. Thank you banget Dayu, thank you banget Adi ya yang sudah berbagi, yang pastinya tetap cinta lingkungan. Kita melihat kalian yang pastinya sosok orang yang terdepan untuk masalah lingkungan kayak gini ya. Semoga untuk programnya lancar semuanya. Astungkare. Dan yang pastinya bisa bagi-bagi juga buat teman-teman yang grade yang baru gitu ya. Thank you Kakak. Oke, itu dia teman Radio Sore Ceria ya yang pastinya untuk di hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah nonton streamingnya, kemudian chat juga di live Rally Digital. Thank you banget. Dan yang pastinya jangan kemana-mana, gue masih nemenin kamu sampai nanti di jam 7 malam. So don't go anywhere, stay tune guys. Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Pro 2.